Bu-ibu, saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid dunia ini dalam rangka mengikuti pengajian kita pada malam ini. Tak lupa juga salawat, bangga dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga termasuk kita golongan yang mendapat syafaatnya dan menjaga ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah bahagia rahmatullah, pada malam hari ini pengajian kita berjudul manfaat syariatnya tujuan syariat Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asfallah Taib kepada Bapak Dr. Syahrian Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita sudah sering mendengar kata-kata syariat Islam di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun disebutkan wajib mengangkat syariat hukum Islam. Di Aceh pun ada kaum syariat Islam. Apa itu syariat? Orang langsung terbayang kalau syariat hukum. Nah, itu yang salah. Yang betul, segala sesuatu ketentuan Allah untuk hambanya, baik yang berkaitan hukum ataupun akidah ataupun akhlak, semua syariat. Jadi dibatasi sampai dia ada provokasinya. Dasar sebenarnya semua ketentuan Allah dalam Al-Quran, baik yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akhlak, semua syariat. Pemahaman para ulama terhadap ayat itu disebut fikih. Jadi beda syariat dan fikih. Syariat Al-Quran dan Sunnah. Fikih pemahaman para ulama terhadap isi Al-Quran dan Sunnah. Syariat tidak ada perbedaan, tapi fikih terjadi perbedaan. Maka adalah banyak mazhab di dalam Islam. Kenapa banyak mazhab? Karena lain ulama, lain cara memahaminya. Arti syariat yang begitu luas dibatasi oleh ulama kemudian dengan dibatasi dengan hukum-hukum. Jadi kalau dilaksanakan pelaksanaan Islam di Aceh, kalau hukum saya berarti orang Islam di Aceh boleh berusaha apanya. Kalau dibatasi dari syariat pada hukum, boleh berusaha akidahnya. Yang penting cuma yang ada hukum pidana Islam itu aja. Ini karena kesalahan pemahaman. Justru banyak daerah yang tidak ada kanun syariat Islam lebih bagus Islamnya daripada Aceh. Jadi keuntungan Aceh bukan diberikan kepada seluruh politisnya, pengamalnya tidak ada. Untuk apa Allah menetapkan bermacam
ada 5 tujuan dari syariat Islam. Ada 5 tujuan syariat Islam. Pertama, menjamin terlindungnya keimanan seseorang. Maka atas dasar itulah dibenarkan melakukan jihad mempertahankan agama. Jihad itu berperang bukan melawan orang salah, melawan orang yang menyesatkan agama Islam, melawan orang yang memurtadkan Islam. Itu adalah jihad. Kedua, menjamin jiwa manusia. Untuk terjamin jiwa manusia, maka dihukumlah si pembunuh dengan harus membunuh. Yang ketiga, menjamin keturunan manusia. Untuk terjamin keturunan, maka dilarang perzinahan, dilarang homoseksual, diperintahkan menikah. Untuk apa? Agar ada kelanjutan keturunan. Yang keempat, menjamin terpeliharanya akal dan kesehatan. Untuk itulah dilarang minuman keras, dilarang narkotika, dilarang sabu-sabu. Yang kelima, menjamin terpeliharanya harta seseorang. Maka itulah sebabnya dihukum mencuri dengan monotongan. Kalau ada orang merampok bapak dan bapak, masuk rumah merampok, bapak buat perlawanan untuk membela harta-harta bapak, mengamankan harta bapak, mati merampok. Dengan Tuhan bapak tidak berdosa. Dengan pengadilan urusan pengajaran. Maka ada hadis tersebut, man mata duna dini fahuwa syahid. Siapa yang mati kalau membela agama, syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena mempertahankan hartanya, itu syahid. Dirampok buat perlawanan matinya, syahid. Begitulah pentingnya harta. Kita mulai pertama, tujuan syariat Islam adalah untuk terjamin keyakinan dan agama seseorang. Untuk terjamin agama seseorang, maka diperintahkan orang bertawaf. Bapak pernah melihat gereja jamaah tabligh. Saya pernah datang ke sarangnya jamaah tabligh ini. Pernah makan di Nizamuddin, sarangnya jamaah tabligh di Delhi. Tak bisa melihat pelaksanaan jamaah tabligh di Indonesia sudah jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh pendiri jamaah tabligh sendiri. Pendiri jamaah tabligh yang kainnya bergantung, baju bergantung, celana bergantung semua barang dia bergantung semua. Dididikan di Delhi oleh seorang ulama besar India bernama Qadhi Ilyas. Qadhi Ilyas itu orang kaya, ulama yang kaya. Kemudian meninggal istrinya, anaknya sudah dewasa semua. Di India terjadi pemurtadan, banyak orang Muslim India murtad. Kenapa? Faktor kemiskinan. Maka Qadhi Ilyas melakukan khuruj, telah keluar dari rumah, berdakwah, membagi-bagi rezeki kepada orang miskin untuk tarik kembali kepada Islam. Dasarnya tak ada tanggung jawab lagi Qadhi Ilyas, istrinya tak ada lagi yang meninggal, anak yang besar. Sekarang jamaah tabligh pergi berdakwah tinggal istrinya, istrinya pergi orang lain. Sudah salah. Dalam Islam diajarkan ada skala prioritas. Ada fardu ain, fardu kifayah, baru sunnah. Jangan lakukan fardu kifayah kalau tinggal fardu ain. Ada orang mati sebenarnya,
Pergi kita orang mati fardu kifayah. Di rumah mak kita sakit, tidak ada yang mengurus mak yang sakit fardu ain. Boleh tak pergi orang mati menjaga? Ini jadi jamaah saya tidak tahu skala prioritas. Berdakwah fardu kifayah, mengurus anak, mengurus istri fardu ain. Jangan tinggalkan fardu ain gara-gara sibuk dengan fardu kifayah. Ini sampai bulan-bulan ditinggalkan bini mana yang cukup biar tak mana-mana berdakwah. Sampai periuk pun masuk dalam masjid. Bukan salah dalam kesalahan tadi, salah dalam memahami Islam karena tidak tahu skala prioritas. Jadi adanya jihad dalam Islam hanya untuk mempertahankan agama. Jangan melakukan dianggap dikerdilkan agama kita ini. Maka saya sering tadi saya katakan Allah memerintahkan kita melawan mungkar. Bahkan Rasul mengatakan apabila satu kemungkaran datang ke desamu, kamu diam, tidak membuat perlawanan, tunggulah azab Allah turun. Yang kena bukan saya yang buat mungkar, tapi yang diam juga kena. Kenapa dia tidak buat perlawanan? Apabila datang satu kemungkaran ke satu desa, masyarakat desa itu diam, tidak membuat perlawanan, maka turunlah azab Allah. Yang kena bukan saya yang buat mungkar, yang diam juga kena. Permasalahan timbul di saat berbeda arti mungkar menurut agama dengan mungkar menurut pemerintah. Pemerintah menganggap mungkar, agama menganggap mungkar. Lahirlah kelompok-kelompok radikal besar. Itu masalahnya. Kalau sempat dibenarkan orang minum minuman keras, kan tidak dibenarkan. FPI menganggap mungkar, pemerintah tak mungkar. Ribut itu. Kata itu kalau tidak keluar dosa oleh Tuhan. Itu dia problem yang lain. Yang kedua, tujuan cara Islam adalah untuk menjamin jiwa manusia. Untuk terjamin jiwa manusia, maka dihukumlah si pembunuh. Dia juga berbunuh. Kenapa? Kalau tak dibunuh, dia bunuh orang lain. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Al-ainu bil aini, mata dibalas mata. Al-alfu bil alfi, kalau dosa hidup kita balas hidupnya. Wal juruhu qisas, setiap yang melukai orang lain ada hukuman qisas. 2 minggu yang lalu ada ujian doktor di USU, doktor hukum. Dia meneliti tentang kanun-kanun pidana di Aceh. Saya tanya, kenapa kalau mencuri dipotong tangan? Dia bilang karena salah tangan. Kenapa kalau kita pukul kepala orang, dipukul kepala kita? Itulah yang salah. Saya tanya, kenapa kalau berzina tak dipotong itu ya? Itu yang salah. Apa sebabnya Syekh? Kalau salah tangan potong tangan, salah kaki potong kaki, salah mata. Tapi kalau salah yang berzina, kenapa ada yang dipotong? Kenapa tidak? Geleng kepalanya. Karena kalau dipotong itunya melanggar syariat Islam, dia tidak mampu berketurunan lagi. Bukan karena satu-satunya kata kawan tadi ikut. Kenapa tak dipotong? Karena satu wajah, kalau tangan ada satu lagi. Ini jawab senang kata ini jawab. Betapa pentingnya jiwa manusia. Maka oleh karena itulah diharamkan dan dosa besar orang yang membunuh. Ada satu peristiwa paling menarik. Tahun 80 saya
pulang sekolah di Mesir. Tidak berapa jauh dari tempat tinggal saya kos waktu itu saya pulang menikah. Matilah orang gantung diri di pokok sawo. Gantung diri. Banyak orang tahu dia mati gantung diri, sehingga tidak ada yang mengusahakan, tidak ada yang mutaksiannya, karena orang berpegang hadis Nabi, siapa yang berdiri mati kafir. Betul kan? Karena semua orang tak berkasihan, akhirnya histeris keluarganya, sedih kali, sekitarnya banyak orang Kristen. Akhirnya saya khawatir dulu, ini kalau sempat yang lain masuk Kristen semua bagaimana? Tak ada yang ngurus. Saya datang. Waktu saya datang ada ustaz sekitar rumah itu, dia lihat saya datang. Saya bilang mandikan Islam, saya yang imam. 2 hari kemudian ketemu saya dengan ustaz, duduk juga di majelis ulama dia. Dipanggil saya. Kenapa saudara datang mensahkan orang yang mati bunuh diri? Itu kan mati kafir. Itu hadis Nabi, kalau mati bunuh diri tidak boleh salahkan, kafir itu. Saya bilang betul Ustaz, tapi kalau bunuh diri sadar dia. Kalau waktu bunuh diri dia tak sadar, itu ke orang dia. Kalau orang dia mana hukum kan? Kalau dia sadar betul tak bunuh diri, berarti kalau dia bunuh diri dia tak sadar dia. Itu artinya. Soal diterima itu urusan keluarga. Tapi saya yakin dia bunuh diri karena tak sadar. Yang kedua, kalau kita tak sadar, tak ketahui saya data orang Kristen yang tangan dulu saya Kristen, senang saya orang Islam. Inilah kadang-kadang dakwah ini kalau salah-salah bahaya. Saya dulu belajar pada ulama besar Tuan Rasad dan Turis di bawah angkatan suling berdakwah. Yang bersuling itu perempuan, ada cantik itu. Di tiap wartawan Joshua, Ustaz, itu apa tidak haram perempuan menyanyi bersuling? Dijawabnya tidak haram atau tidak? Dia bilang tak tahu aku ya. Tapi gara-gara suling ini banyak masuk Islam. Jawabnya itu menarik. Gara-gara bersuling ini orang Arab banyak yang masuk Islam. Mati dosa kecil dapat pahala besar, pulang pokok dapat lagi itu. Maka menurut dia masuk ke kandang babi haram. Tapi tak bisa mendakwahkan orang beragama masuk Islam kalau kita masuk ke kandang babi itu boleh. Macam mana mendakwahkan orang beragama babi masuk Islam kalau kita tidak masuk ke kandang babi, walaupun setelah keluar kita boleh sama. Pentingnya namanya dilanggar sedikit untuk mendapat besar. Ada ulama di Medan orang dari Bali tempat saya belajar politik, Haji Ahmad Dahlan, Bapak mungkin masih ingat nama saya, mantan ketua DPR di Bali dari Partai Muslim. Saya tanya, Ustaz, kok bisa menang Muslim masa jadi ketua? Padahal banyak partai lain. PNI pun lebih besar suara dari Muslim, kok bisa menang? Kusogo orang Soksi, Kusogo orang partai Nubah. Boleh sebut pernah kita masalah kaya. Maka kalau setelah politik tidak ada yang lulus. Tapi tujuan yang penting yang dicapai. Yang ketiga, syariat Islam juga menjamin terpeliharanya kerukunan. Bapak melihat penyakitnya sama-sama ada HIV. Tapi ada penyakit lebih parah dia. Penyakit yang diberikan kepada umat Nabi Lut, homoseks. Saya terkejut di Indonesia sekarang sudah ada menteri yang membenarkan perkawinan sejenis laki-laki sama laki-laki.
perempuan sama perempuan. Saya tidak tahu bala apa itu. Udah alasan hak asasi manusia. Apakah boleh mengamalkan hak asasi melawan dari keyakinan kita? Saya bilang gara-gara hak asasi manusia maka semua aliran sesat tidak boleh dilarang. Itu hak asasi orang. Mudahnya berkembang aliran sesat di Indonesia alasan hak asasi manusia. Maka kaum sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu pasti nanti akan bermasalah. Umat Nabi, kenapa Nabi mendoakan supaya mati semua? Karena tak ada obat. Biaya dikeluarkan mengobati penyakit itu, penyakit lebih banyak. Sekarang kita tidak tahu kalau tak diumumkan Menteri Kesehatan berapa uang negara yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang HIV. Ya kan? Maka sekarang di Jakarta pun dikeluarkan kartu buku kan? Untuk orang yang perlu itu boleh. Ini kan mungkar, kemungkaran. Tapi pemerintah memberikan karena itu tak bisa diberantas. Tunggulah azab Allah menjadikan dulu. Yang kena bukan saya buat, yang dia juga kena. Yang keempat, menjamin terpeliharanya kesehatan. Dulu orang yang tahu hanya kesehatan fisik yang diajarkan di fakultas kedokteran. Tapi sekarang WHO, Badan Kesehatan Dunia, sudah mengakui kesehatan spiritual lewat agama. Di Jepang ada penelitian, air yang dibaca, dipuja-puja, dibaca-baca itu memberikan satu kekuatan. Rupanya ikan diamalkan orang Haji Yasin, dihembus oleh Yasin dalam air. Sekarang di Jepang sudah diamalkan. Ada orang sakit dibaca-baca agama mereka, dihembus. Lama-lama jadi satu kekuatan buat yang baik. Karena keyakinan umat Islam di dunia, az-zamzam lima syuribala, zam-zam niat orang yang minum, keyakinan. Maka di kampung-kampung ada orang sakit dari Aceh itu dibaca Yasin, dihembus dalam air itu dan dikasih ke orang minum subuh. Itu yang terjadi di kampung Mandailing, saya mau Syahbudin. Ya kan? Banyak. Dan itu sudah diakui secara WHO. Agama salah satu cara untuk memberikan pengobatan. Dan itu diakui semua agama. Bapak melihat dalam penelitian atau film orang muda, ada orang sakit, rame-rame berzikir, muda-muda yang botak sembuh oleh itu. Banyak orang yang meninggal rame-rame, mentahnya dia jadi meninggal. Karena Rasulullah ada doa al-arba'in, doa wali, 40 orang berdoa sama semua doanya, sama seperti doa seorang wali Allah, bukan wali kota. Wali kota 10 wali kota berlaku tak laku. Yang terakhir, menjamin harta. Harta itu ada yang milik kita pribadi, ada yang milik Allah. Ikan di laut milik siapa? Milik Tuhan. Siapa mancing hak dia. Maka dulu ada hadis Rasul, man ahya ardal maydan fahiya. Siapa yang menghidupkan tanah yang kosong, maka untuk menghidupkannya untuk dia. Karena tak boleh lagi, karena milik negara.
Jadi harta itu alat hidup. Maka Allah menjamin seseorang boleh memelihara hartanya. Tapi Allah mengatakan hartamu bukan tujuan hidupmu. Hartamu alat untuk bisa kamu hidup. Yang salahnya orang pikir tujuan hidup, maka jadikan harta tujuan. Bukan, harta alat untuk mencapai tujuan. Umat Islam harus kaya raya, tapi tujuannya bukan untuk kaya raya, tapi untuk menjadi alat untuk melawan orang yang non-Muslim. Ulama-ulama mutaakhirin mengatakan itu pada waktu ditetapkan tujuan syariat 15 itu belum lahir problem-problem baru. Maka sekarang ditambah lagi. Ada 2 tambahan dan sebesar. Yang keenam, menjamin terpeliharanya ketertiban umum. Atas dasar itulah boleh menghukum teroris karena mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, menjaga terlindungnya lingkungan. Maka lahirlah undang-undang lingkungan hidup. Berarti kalau kita gabungkan ayat 7 dua besar, ayat Quran, hadis Rasul memberikan perlindungan pada 2 macam ini. Pertama agama, kedua jiwa, ketiga kesehatan, 4 keturunan, kelima harta, keenam ketertiban umum, 7 lingkungan. Betapa pentingnya lingkungan, marah lingkungan sekarang. Maka semua banjir kan karena sudah rusak lingkungan itu. Bukan alam tak bersahabat dengan kita, tapi kita sudah merusak alam. Rasul mengatakan, jangan kau potong pokok itu sebelum kamu ganti penggantinya karena yang lain. Kalau potong pokok, tunggu besar. Tapi sebelum pokok yang besar itu, tanam lagi yang kecil, ada lanjutnya. Berarti regenerasi. Perkebunan perlu ada regenerasi. Sama seperti manusia. Sampai pada binatang, Rasul mengharamkan menyembelih binatang yang masih ada anaknya menyusu. Walaupun untuk korban haram. Saya pernah ke Bogor, melihat tempat pemotongan kambing. Kasihan saya, anak yang masih kecil, karena maknya sudah dipotong, dikasih dot. Rupanya bukan orang aja pakai dot, kambing pakai dot. Nah, coba kita lihat, bukan pri manusiawi, pri kebinatangan, pri kebinatangan. Sampai diajarkan Ustaz, haram menyembelih binatang kalau binatang itu masih ada anak yang menyusu dia. Nanti kalau sembelih dia, kemana lagi menyusu ini? Jadi rupanya syariat Islam itu mengatur segala macam aspek kehidupan manusia. Bukan saja mengatur syariat Islam hubungan manusia yang baik sama manusia, manusia dan binatang, sampai diatur hubungan yang baik dengan makhluk kain. Saya dulu waktu kecil dibuat sama nenek saya diajak ke sawah, lewat semak-semak belukar. Sampai ke semak belukar, kata nenek itu, aku tak nampak mulai kalian di sini, sudah kesenggol ya itu nanti, jangan marah ya. Itu kata nenek. Saya pikir siapa yang nak cakap? Ya makhluk-makhluk halus, kita tidak melihat dia. Dia akan melihat kita. Untuk tersepak anaknya nanti, marah dia. Ditegang badanmu, demam pun nanti. Jadi sampai di makhluk halus, maka sekarang banyak film alien-alien di planet mengganggu manusia. Kenapa? Kita juga mengganggu dia. Rupanya Islam kita kedamaian, hasil. Jangan saling mengganggu. Pernah tak saya ceritakan pengalaman saya di sana? Siap sama
tahun pesantren di belakang asrama haji itu. Baru usia pesantren 2 tahun. Semua anak santri perempuan kemasukan. Masuk jin. Baca Yasin, jin tu Yasin. Mungkin jin aneh. Suruh baca Yasin, jin yang masalah Yasin. Udah 2 malam masuk kanan. Udah habis ilmu saya. Datang seorang di Teluk-Kenas sebelah sana, ada yang mengobati itu. Saya paling tak percaya pada dukun. Ini bukan dukun saya, ustaz juga dia, tapi bisa mengobati begini. Karena saya dah habis pikir tak ada jalan lain, pergi juga saya. Sampai di situ, ustaz tu kenal, assalamualaikum, saya kata dukun tu. Saya tak kenal dia. Kenapa? Saya tanya. Aduh, tolonglah saya pesan anak-anak perempuan harus masuk semua. Dibaca Yasin, jin Yasin sebenarnya. Mungkin jin ustaz juga. Baiklah. Nanti maghrib kita ketemu ustaz. Saya tunggu di masjid ya. Pas dan waktu maghrib sampai ya di masjid saja. Semuanya saya di mana? Itu di atas lantai 3 ada sama perempuan itu. Naik ke atas sendiri. Ustaz berani melihat itu makhluk yang ganggu. Saya tunjukkan satu wajah rajanya saja. Jauh enggak? Kalau dekat-dekat yang dulu. Saya tahu berapa jauh Ustaz melihatnya. 5-15 meter lah, tapi Ustaz dekat saya ya, benar. Entah apa-apa dia duduk nampak gerbang rambutnya penjaga gerbang di merah. Mungkin kalau dia itu benar. Terjadilah dialog antara Ustaz dan Sofwa ini dengan jin tadi. Kenapa kamu ganggu anak santri ini? Ini kalau dia ada sakit-sakit awal semua. Apa ada ketuanya itu? Bukan saya ganggu anak-anak ini. Anak-anak santri ini kurang ajar semua. Kenapa kurang ajar? Di belakang banyak cucu-cucuku. Rupanya anak-anak santri yang perempuan, kalau dia sakit, sampai dibuat belum kena kepala anaknya. Marah dia. Memang jin Islam gitu itu. Tidak tahu kalau tidak Islam kapan dia sendiri. Ini salah anak kau sampai di belakang di bawah. Kena kepala anak ini kepala sekali busuk. Kata Ustaz Azamwa itu, mana pernah nampak ada tujuh kali di situ. Akhirnya darilah lobi dengan jin tawar-menawar dipindahkan dia ke tempat lain. Tapi entah apa dikasih saya tidak tahu. Mungkin kambing dikasih, tapi saya tak kasih kambing, saya kasih uang biar dia jadi kambing. Mudah-mudahan saya tak percaya. Setelah dia itu yakin. Ini apa artinya? Berarti banyak tempat-tempat. Mungkin kalau ada jin itu yang di asrama haji sekarang, itu jin di pesantren saya pindah. Mudah-mudahan saya tak percaya. Rupanya kenyataannya. Maka dalam Al-Quran ada yu'minuna bil ghaib, yang ghaib itu. Maka dalam Al-Quran ada kata man fis sama, man fil ard. Ada ma fis sama, ma fil ard. Apa beda man dengan ma? Kalau man makhluk yang punya akal, termasuk jin. Kalau ma makhluk yang tidak punya akal, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi makhluk yang berakal itu bukan manusia aja. Itu makhluk yang nampak kita lihat. Tapi banyak makhluk berakal yang tak nampak kita lihat. Begitulah kehebatannya Tuhan. Itu yang dilihat oleh mereka orang Rasulullah waktu perjalanan Islam yang tak nampak dari orang lain, dia makhluk lain yang punya akal mereka.
tapi dia bukan jenis manusia, bukan jenis jin, bukan jenis malaikat, tapi disebut Al-Quran man fis sama. Dalam bahasa Arab beda man dengan ma. Berarti membuang kotoran pun tidak pada sembarangan. Itu dia kan, harus dibuat suatu tempat harus dibuang dia. Nanti kena makhluk lain jangan. Cobalah Bapak bayangkan, begitu luasnya syariat Islam. Kenapa orang takut? Maka saya sering katakan, dalam Islam bukan hukumannya yang utama, tapi yang utama preventif, jangan berbuat salah. Macam mana membuat orang supaya jangan buat salah? Macam mana membuat orang mencuri? Berikan dia pekerjaan. Kalau orang dah kaya tidak mencuri. Yang harus dipotong tangan pencuri kaya, macam di kota, penuh itu pencuri kaya. Tapi kalau mencuri cuma satu bayar, tidak boleh dihukum itu. Bahkan kalau saya wajib zakat, sebelah rumah saya ada orang miskin, tak pernah saya kasih zakat. Padahal dia berhak menerima. Waktu saya pergi, dia curi di rumah saya untuk makan dan mandi, itu tidak berdosa. Kenapa dia ambil hak di rumah saya tidak pernah sadar? Lindungi dirinya, Ustaz. Maka yang pokok jadi potong ada TV. Ada TV kan? Nenek tua tidak boleh dihukum. Karena hak petani itu ya, sebagai petani juga kan, yang harus memberikan panggilan tadi. Kalau tidak, tak mungkin Rasulullah tidak beriman selain kamu apabila kamu tidur karena kekenyangan di sebelah rumahmu, tak bisa tidur karena kelaparan. Jadi syariat Islam itu kalau kita ajarkan luas dari pembahasannya, apabila dalam Islam syariat itu berkaitan hak-hak asasi manusia. Demikian saya pengantar bagi Bapak Ibu yang bertanya, baik yang berkaitan ceramah atau lain, saya persilakan. Silakan. Saya mau menanyakan yang kontroversial masih saat ini, yaitu mengenai masjid dengan musola. Ada juga, bolehkah sholat atas nama musola tadi, atau kalau kita biasanya akan ke masjid? Di dalam Islam tak ada beda masjid musola. Semua yang dibangun untuk tempat salat nama masjid. Cuma masjid dua macam. Ada masjid jami', ada masjid tidak jami'. Masjid jami' yang ada salat Jumat. Kalau tidak dijadikan salat Jumat, itu masjid juga boleh hukumnya i'tikaf. Berarti ya? Berarti nggak ada lah tayatul musola itu atau Musola masjid juga ya. Masjid ada tempat sujud, musola tempat salat. Karena kalau sujud masih salah ya. Cuma kalau misalnya ada masjid jami', ada masjid saja, ada jami'ah. Apa yang jami'? Ada salat Jumat. Jadi kalau gitu Ustaz, orang yang katakanlah wanita yang haid tak boleh juga masuk musola kan deh. Ya. Kalau ada diniatkan pembangunan untuk situ, karena sama ada tempat sujud, tempat salat. Kecuali yang di rumah Ustaz ya. Satu lagi Pak Ustaz, kita membayar utang, kita ada punya utang sama istrinya, kita bayarkan ke suaminya, si suami ini lupa, dan istrinya pun nggak disampaikannya ke istrinya. Ya terakhir istrinya menuntut anak kita. Kira-kira kita membayarnya lagi atau kita mempertahankan keakuan kita yang telah membayarnya tadi Pak Ustaz? Itu harta istri. Harta istri itu kan tidak semua harta bersama, bukan harta warisnya bukan. Jadi kalau itu hutang istrinya, bayar istrinya. Kalau itu bayar lewat suami, harus ibu kasih perwakilan. Saya wakilkan bapak bayar ke istri bapak, boleh.
Maka perlu ibu ingat ya Quran. Kenapa ada perkelahian? Apabila ada sangkut paut utang piutang, faktuhu catat. Cuma itu tak ada tanda terima itu itu ya. Tak ada. Dulu saya pernah dipesan oleh Profesor Hadid Roto, akuntan terkenal kita, jangan terima uang kalau tidak ada kredasi. Kalau uang korupsi kan ada kredasi. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktuhu. Apabila kamu saling berhutang sampai waktu yang ditentukan membayar, catat. Itu ada kredasi. Berarti umat Islam yang akan mengamalkan. Gara-gara perintah faktuhu catat, lahirlah dua ilmu akuntansi dan ilmu notaris. Makanya catat juga utang-utang lain. Surah Al-Baqarah Ustaz. Ya. Ustaz. Jadi gini Ustaz, dari sekian banyak dari 5 tujuan syariat Islam ini kan, jadi di sini kan banyak ada menjamin keyakinan jiwa manusia dan seterusnya. Jadi apakah salah seperti ada sebuah organisasi Islam di Indonesia ini yang ingin menerapkan khalifah khilafah Islamiyah? Jadi apakah itu salah ketika diterapkan di Indonesia? Kan kita sudah tahu bahwasanya Indonesia ini sedang kacau balau, ekonomi sedang menurun dan adanya semua aliran-aliran sesat. Gimana? Ada yang kita buat bagus, tapi cara tak bagus susah juga. Hizbut Tahrir itu satu organisasi yang diadakan di Syria. Syria sendiri tak suka, makanya buat negeri lain. Itu satu partai Hizbut Tahrir, sama dengan FPI. Cuma begini, kalau dia berpegang bahwa melawan kemungkaran kewajiban fardu kifayah, bila tak ada orang melawan sebelum semua berdosa, itu boleh dilakukan. Tetapi kalau dia berpedoman pada teori melawan kemungkaran bagi yang mampu, bagi yang tak mampu tak ada kewajiban, ada tugas polisi dan jaksa. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran hendaklah dia melawan dengan tangan, dengan kekuasaan. Apabila dia punya kekuasaan, fa'ilam yastati' wa bilisan, bila tak mampu dengan lidah. Itu kerja ustaz. Fa'ilam yastati' wa biqalbi, tak mampu lidah juga takut ditangkap nanti dengan hati. Itu orang-orang awam, cukup di hati saja. Dia berpedoman kepada, kalau dia berpedoman kepada fardu kifayah melawan kemungkaran, daripada dosa semua biarlah dilakukan. Berarti dia nggak berdosa Ustaz karena dia belum menegakkan syariat. Ya tidak, tidak berdosa, cuma mungkin terbang di polisi. Dari Ustaz, ini ada pengalaman Ustaz. Dulu pernah KKN di Tanah Karo Ustaz. Ada Ustaz bertanya sama kami juga memang tak mengerti tentang fardu kifayah tentang mensolatkan jenazah. Ada seorang istri, dia melahirkan anaknya, jadi anaknya ini setelah lahir langsung meninggal dunia tanpa bersuara. Apakah anak tersebut disolatkan? Itu masalah. Ya, sekurang-kurang kehamilan 6 bulan. Bila seorang anak lahir sudah 6 bulan dan lahir, waktu lahir mati wajib dilaksanakan fardu kifayah. Apalagi yang lebih 6 bulan. Tapi ada peristiwa menarik di Kano. Orang itu waktu datang ke Medan dan masuk Islam, pulang lagi sampai ke kampungnya mati. Keluarganya semua Kristen ditanam secara Kristen, padahal dia ada Islam. Datang kawan-kawan yang hijrah ke Medan, udah Islam, apa sanksinya? Berarti harus dilaksanakan fardu kifayah.
digali kembali, disahkan dan dimandikan. Itu wajib. Ngerti kan? Jadi kalau dia sebelum 6 bulan lahir, Ya, pengertian sekurang-kurang kehamilan 6 bulan. Apabila dalam rahim sudah 6 bulan, berarti sudah jadi manusia. Kalau lahir hidup atau mati, wajib disalahkan. Tapi Pak Ustadz, ketika 4 bulan dia udah berbentuk, udah tahu kita kelaminnya, apa itu nggak kita tahu? Nah, itu enggak, karena memang itu fatwa Aisyah sekurang-kurang. 6 bulan. Walaupun dapat bentuk, udah ada tongkainya mereka ini. Iya, udah 6 bulan. Udah nampak. Karena saya nggak tahu ya, saya mandi, saya Nah, salah. jadi kalau 5 bulan belum ada kewajiban. 6 bulan sekurang-kurangnya. Iya. Setelah kira Pak Ustadz, yang tanyakan. Nah ini apakah kerapatan saf ini sesuatu dukungan untuk terwujudnya sholat yang ibadah yang baik, Pak Ustadz? Karena kadang ibu-ibu ini safnya mau dijalankannya nggak ngerti dia melakukan. Apakah Ibu lihat ada perintah imam, makmum wajib ikut imam. Sawu sufufakum, luruskan saf dan rapatkan dia. Rapat itu untuk kesempurnaan. sholat? Ya, berarti kalau tidak rapat sah, cuma tidak sempurna. Karena min tamamis salat, itu ya. Karena kita kadang di samping kita berdua kita mau bilang kita kadang segan, tapi Iya. ya nggak mau merapat. Sedangkan saf yang sebaiknya kan dipenuhkan dulu. Gitu. Cuma perlu diingat, bila belum boleh mengiqamahkan sebelum ada perintah imam. Ini siap kamar dari imam. Jadi yang memerintahkan untuk kamar siapa imamnya? Saya 2 kali ngalamin Ustaz. Ya. Satu di Masjid Muslimin, satu di Arido. Ya. Saya azan, saya qomat, nggak ada lagi saya maju jadi imam. Ya. Itu resiko untuk kamar. Minimal ada makhluk halus di belakang. Bukan ada jemaah Ustaz, tapi tengok-tengok ini siapa yang Nggak ada orang. Nggak ada yang mau maju, saya maju. Untung kalian sih kalau sempat mualaf dia nggak pandai. Tapi ada di Mekah apa di Mekah di masjid bukan di masjid kecil itu. Mereka azan, mereka qomat dan mereka imamnya. Ya, tak ada orang ya. Karena nggak ada yang mau. Tak tahu saya nggak ada orang di Mekah itu kejadian di masjid-masjid kecil Ustaz. Gimana? Perlu diketahui yang paling utama menjadi imam adalah orang mukmin, orang yang menegakkan rezeki. Kalau datang ini ada imam tetap di sini siapa? Imam Sohaib. Datang Profesor Yusuf Qaradawi jadi kakak kemarin, dia yang utama, bukan bendera. Kenapa dia melakukan salat sempurna? Orang yang datang boleh muqtasar, boleh menjama, tidak sempurna. Karena dianggap yang datang lain ini adalah orang haji, musafirin semua, maka dianggap dia sendiri. Mungkin. Nah, ya. Menurut firman Allah bahwa segala kerusakan yang ada di bumi ini adalah akibat dari Ulah manusia. ulah manusia. Jadi kira-kira apakah karena memang nggak melaksanakan syariat Islam ini makanya manusia ini berulah sehingga badan apa semuanya Merusak lingkungan adalah pelanggaran syariat Islam. Merusak lingkungan melanggar syariat Islam. Kenapa? Salah satu tujuan syariat Islam melindungi lingkungan. Sekarang itu semua digrow semua, digrow. Itulah semua. Nah, itu merusak lingkungan namanya. Tuhan tak ada tujuan dia buat gunung, dia buat ini semua ada tujuan. Ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, apa yang kau ciptakan manusia semua ada hikmah bagi orang yang tahu. Ustaz, mengenai masalah
jin tadi, ada yang macam Ustaz tak paham soal jin. Apa ada sekolah khusus untuk mempelajari? Ya, sekolahnya dia ada siswa. ada di Mekah sendiri ada memang masjid jin. Tapi perlu Bapak tahu, ada hadis Rasul, sebaik-baik jin sama dengan sejahat-jahat manusia. Berarti sejahat-jahat jin tak ada ukuran lupa lagi. Maka guys, jangan berkawan dengan jin. Bagaimanapun baiknya sama dengan sejahat-jahat manusia. Karena baik, cuma jangan ganggu jin ibadah saja. Boleh minta bantu jin, minta bantu majin. Ya kan? Bapak sering tak minta bantu sama dokter kafir? Hah? Sering Pak. Sering. Sama-sama kafir. Cuma jangan minta imbalan yang merusak iman kita. Itu. Kalau imbalan yang minta tidak merusakkan iman kita, boleh. Itu dia ukurannya. Dulu waktu belajar tauhid, saya menurut saya, bagaimana kita tanda Ustaz orang itu kuat imannya? Jawabnya apa benar? Ada pokok itu, pokok dianggap orang menghantu itu. Ada pokok yang baru kuat iman kau beri juga dipotong. Berani kuat iman kau. Kan dipuja-puja orang. Keadaan buah makanan, kan dipuja-puja orang. Coba ambil gergaji coba potong. Nanti kau potong kuat iman kau. Yang berani melawan yang kayak gitu. Seperti kisah Nabi Ibrahim dibaca. Tapi ada juga kalau sudah pohon itu katanya nggak bisa ditebang gitu. Siapa bilang? Karena itu pun percaya dia beranak, kalau itu tak percaya. Jin itu tidak hebat. Hebatnya karena kita putuskan, Pak perlu dikentul. Pala juga dan juga itu. Orang itu karena kita percaya kali, karena kita putuskan dia. Coba perlu tidak percaya. Jin itu karena kita percaya dia segala macam, maka boleh hebatnya. Coba kalau tidak, semua kentul dia sekali juga dan ada. Saya tidak percaya, pasti ada. Karena Rasul sebenarnya setiap Allah membuat itu penyakit ada apa? Ya. Pasti ada. Cuma kita belum tahu macam anak santri yang masuk jin. Saya belum tahu, orang lain tahu. Kita belum tahu. Maka ada ungkapan wa fawqa kulli alim, di atas yang tahu ada lagi yang maha. Ini Ustaz tahu tapi kurang yakin pula mungkin. Ya. Enggak juga, mungkin ada teknis yang kita banyak. Ada teknis entah macam mana dia belajar. Kalau seandainya lah Ustaz ya, hal yang seperti itulah terjadi pada suatu waktu nanti. Apa kira-kira senjata yang kira-kira yang bisa kita untuk melakukan hal seperti itu? Itu yang lupa saya minta nomor satu. Tapi ada pengalaman kedua. Saya banyak pengalaman itu. Di Simpang Lima, saya sering hantar istri di rumah saudara saya tinggal di SD. Ada satu orang jamaah pengajian saya di Masjid Tarbiyah sebagai dia jual bawang, jual cabai, jual apa, rempah-rempah. Saya lihat, jangan main. Ya, kita kan main ini saya dah kerja. Dengan siapa yang kerja? Pikiran saya kan, dengan siapa? Waduh, saya turun di mobil itu jumpai Ustaz, tadi Bapak ada Bapak jangan siapa ya? Ada panjang cerita saya. Rupanya semana kawin masuk halus sudah hilang. Berbulan-bulan kunci roda hilang roda, kawin lagi masuk halus. Lahir dua anak, waktu pisah pula satu dalam masuk halus, satu
pokoknya saya bacakan itu pikir dia itu ada 2 orang lagi tuh. Itu jadi penakut. Tapi saya nggak tahu saya tak apa. Pokoknya karena dia kekuasaan kata orang itu. Ya ada yang jin penakut dengan cepat. Tapi jin yang cepat selesai, jin berani kali itu. Itulah saya bilang kan, makanya pada waktu itu ya saya tak tahu pokoknya. Setiap orang itu minta saya bacakan itu kan dia melawan ya. Kalau kau melawan siapa yang kuat di sekarang, Allah Taala atau kau? Dalam hati saya. Mungkin saya sendirian ya Pak. Yang berlipat selesai kami ya. Baik, kita akhiri doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma la na'lam waj'alna min 'ibadikal 'alimin mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian dari Kementerian Tanya Jawab tentang apa yang disampaikan adalah dari beberapa kita dan mengingatkan iman dan taqwa kita kepada Allah. Pada Ustaz yang terima kasih pengajian kita mengucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belajar itu macam menengok itu yang ada orang menengok bisa nemuin itu tak boleh itu dia. Ya. Karena bagaimanapun dia mengarahkan kita ke kesatan, jadi Iya. tetap itu. Pasti dia ngaji sih, ngaji. Insyaallah ngaji saya ngaji. Kau yang ngaji ya. Kadang bisa juga bingung dan permainan ini lah yang Usul-usul setan itu lah. Ini gara-gara sudah bacakan itu tapi tak apa juga ya. Jin ini melawan dia. Soalnya sih jangan kalau ilmu ini kan dia tempat aja macam sini. Guna kita tak tahu. Kita baca sih. Masuk terus baca sampai betul-betul saya itu dua anak kan sebelum itu masuk. Saya pokoknya begitu saya membacakan ayat dan bahasa saat penuh melawan itu saja saya bacakan yang tahu saya tadi. Walaupun melawan juga kan